istiqlal sudah kita tawarkan. Kita sudah tawarkan. Kalau pemerintah membutuhkan para habaib, para ulama, kami siap 24 jam. Kalau gimana? Silakan tentukan tempatnya, tentukan waktunya, kami nyatakan. Apa yang Anda mau tahu pendapat kami sampaikan. Apa yang Anda inginkan dari argumentasi kami sampaikan. Sudah kita buka dari tahun 2017. Ternyata jawaban yang kita terima bukan pintu dialog dibuka, bukan rekonsiliasi yang dilaksanakan, justru yang kita dapatkan kriminalisasi ulama. Alhamdulillahilladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ahibahil kiram, jazakumullahu khairal jazaa ala ihtimamikum al-jamil. ففي هذه المناسبة السعيدة نقدم لكم جميعا جزيل الشكر وأحسن التقدير. فشرفتمونا ونورتمونا وفرحتمونا. صرفتم المكان ونورتم المجلس وفرحتم القلوب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ويبارك لكم وأن يتقبل ما في نيتنا أجمعين. آمين يا رب العالمين. أحبائي الكرام, pada kesempatan ini untuk yang kesekian kalinya saya ingin menyampaikan ucapan berjuta terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada segenap umat Islam yang telah meluangkan waktunya, yang telah menunjukkan kepeduliannya, yang telah menyambut kepulangan saya sekeluarga. Teristimewanya untuk para habaib, para alim ulama, para kiai yang telah memotivasi, mendorong umat untuk ikut serta, yaitu di dalam penjemputan tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda kepada para habaibnya, para kiainya, para ulamanya, dan kepada segenap umat Islam. Jazakumullahu khairal jazaa. Setelah tadi kita dengarkan satu persatu sambutan demi sambutan yang disampaikan oleh para perwakilan dari berbagai daerah, maka yang ingin saya sampaikan pertama, dari kemarin sudah banyak sekali daerah yang mengundang saya. Tapi belum ada saya terima satu pun juga. Saya hanya katakan insya Allah dalam waktu dekat secepat-cepatnya Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam di bawah koordinasi ketua umumnya yaitu Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis yang akan membuat jadwal safari dakwah ke daerah. Insya Allah. Nah, maka itu saya minta perwakilan-perwakilan daerah tadi yang memang ingin, yaitu kita sambangi, kita datangi dalam waktu dekat ini, semua koordinasi dengan Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Karena semua mesti tertib, semua mesti teratur. Apakah nanti Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis akan atur dari Jawa Barat ini, dari Jakarta dulu, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Madura, sampai ke NTB sana, saudara. Kemudian nanti dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Ambon sana, dan seterusnya. Insya Allah semua jadwal akan diatur dengan tertib. Insya Allah. Maka itu saya minta maaf kepada mereka-mereka yang telah menghubungi saya dari kemarin, dari semalam, sudah bahkan dari sebelum saya pulang. Nah, saya ada di Mekah, udah banyak yang bilang, Habib nanti tanggal sekian, ini tanggal sekian, ini tanggal sekian. Jadi saya minta maaf kalau sampai hari ini saya tidak memberikan jawaban. Nah, adapun besok, saudara, insya Allah yaitu hari Jumat, saya akan berusaha untuk hadir di tempat maulid Sayyidil Walid. Nah, perlu Anda tahu juga bahwa Sayyidil Walid Al-Habib Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf juga guru saya. Beliau dulu punya majelis taklim rutin di Masjid An-Nur Tanah Abang, ya Pak. Rutin beliau mengajar di sana setiap yaitu malam Sabtu membuka tafsir. Dan saya ketika itu masih SD, masih kelas 3 SD, itu saya duduk belajar dengan beliau di masjid tersebut sampai saya lulus SMA. Jadi artinya kita ini dulu dibawa-bawa oleh kita punya saudara dari majelisnya ikhwan. Nah, sehingga kita punya guru banyak, tidak sedikit. Siapa guru-guru yang buka majelis, siapa guru-guru yang tablik ke sana kemari, siapa yang mengajarkan kita walaupun satu huruf,
maka mereka adalah guru kita ya ikhwan. Nah, apalagi Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sigaf, luar biasa doanya, dukungannya, bahkan pada saat beliau datang ke Mekah, saudara, ketika umroh, luar biasa dukungannya, spiritnya, motivasinya sampai hari ini tidak pernah berkurang. Jadi kalau saya menyebutkan satu persatu, saya punya sek begitu banyak ya Pak. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada sek di majelis, ada sek di tabligh, ada juga sek-sek di universitas karena saya kuliah saudara, dan saya punya guru-guru besar di universitas juga tidak sedikit. Ada Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, guru saya di bidang hadis. Ada Syekh Profesor Doktor yaitu Muhammad Rawasal Aji, guru saya di bidang ilmu fikih dan usul. Kemudian ada Dr. Asy-Syahid Al-Alimul Alamah dari Lubnan, yaitu Dr. Subhi Saleh, guru saya di bidang ulumul Al-Quran. Dan mereka semua saya punya guru, baik yang di Indonesia maupun yang di universitas, semua muttasilus sanad, saudara. Alhamdulillah. Ini penting untuk saya sampaikan saudara, supaya tidak ada lagi isu-isu saudara katanya Habib Rizik ini belajar sendirilah, baca kitab, nggak punya guru, nggak punya syekh. Barang siapa baca kitab sendiri katanya belajar sama setan. Jadi ini perlu kita kemukakan. Saya punya guru sangat banyak, saya punya syekh sangat banyak. Jazakumullahu khairal jazaa. Semoga Allah memberikan yaitu ganjaran berlipat ganda kepada mereka semua. Baik, selanjutnya ya kawan, setelah saya sampaikan yang pertama tadi sangat penting sekali, berikutnya akan disinggung tadi oleh kita punya guru Syekhuna Al-Walid Kiai Haji Sukron Makmun. Saudara, luar biasa. Beliau bukan sekedar memberikan nasihat kepada kita, tapi beliau tadi memberikan solusi untuk umat ya ikhwan. Ya, solusi yang terbaik untuk umat, untuk bangsa dan negara, untuk pejabat dan rakyat. Buka pintu dialog. Jadi kalau berbeda pendapat bukan main tangkap. Kalau berbeda pendapat, saudara, bukan orang ditersangkakan. Kalau beda pendapat bukan orang dibicarakan. Tapi kalau berbeda pendapat, duduk bersama, ayo dialog, ayo adu argumentasi. Apa kau punya argumentasi, apa kau punya alasan, apa kita punya argumentasi. Kita lihat siapa yang punya argumentasi yang kuat ya. Ini perlu dibuka pintu dialog semacam ini. Nah makanya kalau sekarang ada yang teriak-teriak rekonsiliasi. Mana mungkin rekonsiliasi itu bisa digelar kalau pintu dialog tidak dibuka, saudara. Buka dulu pintu dialognya, baru bisa rekonsiliasi. Tidak ada kata rekonsiliasi tanpa dialog ya Pak. Dialog itu penting, saudara. Dan nggak boleh penguasa itu mentangkap kanan, tangkap kiri, kriminalisasi, saudara. Nggak boleh. Justru kalau ada berbeda pendapat, mestinya pemerintah itu senang. Mereka dikritisi, mereka diberikan second opinion. Bahkan yaitu opini lain. Nggak sampai di situ. Para pengkritik ini umumnya, saudara, mereka punya solusi yang mereka tawarkan. Pelajari. Kalau solusi itu baik, terima, jalankan. Kalau tidak baik, saudara, sampaikan di mana tidak baiknya. Selesai. Tidak perlu ada kegaduhan di tingkat nasional. Betul? Betul? Takbir. Sudah, bicara soal pintu dialog ini, sudah pernah saya sampaikan pada saat kita melaksanakan tabligh akbar di Masjid Istiqlal sebelum Pilkada DKI, saudara. Setelah yaitu aksi 212. Aksi 212 di tahun 2016, kemudian di bulan Januari kita membuat aksi lagi yaitu 12 Januari. Saat itu kita gelar tabligh akbar di Masjid Istiqlal. Sudah kita tawarkan. Kalau pemerintah mau duduk dengan para habaib, para ulama, kami siap 24 jam. Kapan? Di mana? Silakan. Tentukan tempatnya, tentukan waktunya, kami datang. Apa yang Anda mau tahu pendapat kami sampaikan. Apa yang Anda inginkan dari argumentasi kami sampaikan. Sudah kita buka dari tahun 2017. Tapi apa jawaban yang kita terima? Jawaban yang kita terima bukan pintu dialog dibuka, bukan rekonsiliasi yang dilaksanakan. Justru yang kita dapatkan kriminalisasi ulama. Nah, maka itu ke depan saya setuju betul apa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Kita siap dialog kapan saja, tapi stop dulu kriminalisasi ulamanya. Stop dulu kriminalisasi para aktivisnya. Tunjukkan dulu niat baik. Oh, kalau mau dialog, mau rekonsiliasi, ahlan wa sahlan. Kita siap dialog, kita siap damai, kita siap hidup tanpa kegaduhan ya Pak. Tapi bebaskan dulu para ulama kita, bebaskan dulu para habaib kita, bebaskan dulu para tokoh kita. Masih banyak ulama-ulama kita saat ini yang menderita di penjara. Bebaskan Ustaz Abu Bakar Bashir yang sudah sepuh, saudara. Bebaskan Habib Bahar bin Smith yang sudah lima. Bebaskan Dr. Sahganda Nainggolan. Bebaskan Bapak Anton Permana.
pertahanan, saudara. Bebaskan dulu mereka. Tunjukkan niat baik, tunjukkan ada keinginan yang baik, saudara. Nah, kalau Anda tunjukkan ada niat baik, itikat yang bagus, saudara, kami sambung. Kita nggak perlu ribut. Kedepannya, ayo sama-sama kita berdialog. Insya Allah. Saya tanya semua di sini, anti dialog tidak? Anti dialog tidak? Siap berdialog? Siap berdialog? Siap berdiskusi? Takbir. Tapi dialog mesti punya syarat. Nah, soal nanti dalam dialog, pemerintah inginnya apa dari umat? Sampaikan. Sampai apa yang pemerintah mau dari umat? Apa yang pemerintah mau dari para habaib, dari para ulama? Sampaikan, kami dengar. Anda mau bicara 3 jam, 4 jam, 5 jam, 14 jam, kami siap dengar. Tapi setelah Anda bicara, dengar juga dan kita bicara. Jadi kan yang namanya dialog kan, dia kan bukan monolog. Kalau monolog dari satu pihak yang bicara. Kalau dialog harus ada dari dua belah pihak. Bicara, silakan. Nanti kita dengarkan apa keinginan pemerintah. Nanti kita sampaikan apa keinginan umat, saudara. Kan umat ini kan melapornya ke ulama. Umat ini kan lapornya ke kiai. Kan kiai dan ulama yang berinteraksi langsung dengan masyarakat yang ada di bawah. Ulama yang paling tahu tentang keinginan masyarakat. Ulama yang paling tahu tentang kemauan daripada masyarakat, ya sudah. Nah, nanti ulama akan menyampaikan masyarakat tuh keluhannya begini, rakyat tuh maunya begini. Nah, di mana salahnya? Kalau ada salah, luruskan. Itu yang namanya dialog, saudara. Nah, kalau dialog ini sudah dibuka, baru bisa mewujudkan rekonsiliasi. Dari mana ada rekonsiliasi kalau tanpa dialog? Dan bagaimana kita mau dialog kalau kriminalisasi ulama masih berjalan? Ini saya belum apa-apa, belum pulang aja. Nanti Habib Rizik akan kita buka lagi kasusnya. Wow. Ini apa-apaan? Saudara, jangan buka kasus yang tidak ada. Itu kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, penistaan agama, penistaan ulama. Kenapa kau nggak periksa dulu? Itu kenapa Denny Siregar dibiarkan? Kenapa Ade Armando dibiarkan? Kenapa Abu Jandal dibiarkan? Kenapa Guntur Romli dibiarkan? Tegakkan keadilan. Siapa saja yang salah, proses. Betul. Nggak bisa, ini nggak boleh dibiarkan, saudara, ketidakadilan semacam ini. Kelompok, saudara, yang tidak disukai pemerintah, dicari-cari kesalahan, diproses. Sementara kelompok yang menjilat pemerintah, saudara, dibiarkan mereka melakukan kesalahan. Nggak boleh, ini dibiarkan, nggak boleh. Ini bisa menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Dan kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada revolusi sosial masyarakat, saudara, ya perbaiki. Ulama selalu memberikan kesempatan. Ayo sama-sama kita perbaiki. Baiklah, sebagai penutup ya, dari persoalan ini saya ingat, saudara. Tadi penutup daripada ceramah Kiai Sultan Makmun begitu indah. Beliau bicara soal keadilan. Saudara, keadilan ini kunci, saudara. Keadilan ini magnet yang bisa menarik rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya, ketidakadilan itu bisa mengundang azab. Ketidakadilan itu bisa mengundang musibah dan bencana, saudara. Dari mana saya bisa bicara begini? Yang bicara seperti ini bukan saya, tapi Nabi kita tercinta, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad alaihi wasallam. Suatu ketika, saudara, ada seorang perempuan dari kalangan terhormat dari Bani Makhzum, bagian dari suku Quraisy, terlibat dalam kasus pencurian. Kemudian Nabi memutuskan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa si perempuan tadi, sekalipun kedudukannya terhormat, sekalipun berasal dari keluarga terhormat, tetap harus dipotong tangan. Kemudian ada segelintir sahabat resah, saudara. Nah, bukan tidak terima putusan Allah, resah bukan tidak terima putusan Nabi, tapi mereka tahu, saudara, bahwa apa yang keluar dari mulut Nabi itu juga merupakan hukum. Sehingga mereka masih berharap, yuk lobi Nabi, yuk dekati Nabi, yuk bicarakan dengan Nabi. Siapa tahu ada dispensasi. Karena kalau ada dispensasi dari Nabi, berarti itu hukum. Diutuslah. Siapa yang diutus seorang sahabat? Yang diutus bukan sembarang orang. Yang diutus adalah yaitu anak daripada anak angkat Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Oh, Nabi sayangnya sangat luar biasa. Nabi perlakukan seperti cucu sendiri, seperti Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, saudara. Nabi pangku, Nabi peluk, Nabi cium, saudara, semenjak kecil. Nah, begitu dewasa, orang inilah yang diutus untuk melobi Nabi, saudara. Apa masih bisa perempuan ini diberikan dispensasi, jangan dipotong tangan, berikan hukum yang lain, tapi tangannya jangan dipotong, karena sukunya, keluarganya, Quraisy akan malu, saudara. Nah, ini namanya melobi, nggak salah, sahabat nggak salah melobi Nabi, saudara.
Kenapa saya katakan nggak salah? Karena mereka tahu kalau Nabi setuju itu jadi hukum. Karena Nabi merupakan sumber hukum. Nanti apa yang terjadi? Begitu datang kepada Nabi, menyampaikan maksudnya saudara. Pertama waktu datang disambut oleh Nabi. Nabi gembira, wajahnya cerah, senyum. Sudah disambut kedatangan besar di rumah. Kemudian disilakan oleh Nabi duduk di dekat. Ngobrol luar biasa indah. Karena memang Nabi cinta kepada Usama, saudara. Singkat cerita, Usama mencari-cari kesempatan. Kapan kira-kira dia tetap bicara kepada Nabi? Begitu dia Nabi sudah senang, Nabi cerah, Nabi senyum, Nabi tertawa, baru Usama mencoba masuk ke hajat utamanya, saudara. Begitu mulai cerita hajat utamanya, minta keringanan, saudara, kecerahan muka Nabi hilang, saudara. Senyum Nabi hilang, saudara. Yang tadinya Nabi senyum cerah hilang, sudah. Nabi dengarkan dengan seksama apa yang diminta, sudah. Setelah selesai Usama bicara, apa kata Nabi? Ya Usama, atas kau fi haddin min hududillah. Ya Usama, kau ingin memberikan pertolongan kepada suatu hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi Nabi kasih kabar, ini udah ketetapan Allah, nggak bisa dirubah. Dan nggak boleh saya ubah. Apa kau mau ubah ini ya Usama? Ditegur oleh Nabi. Sudah. Tapi setelah itu Nabi kumpulkan semua sahabat. Ya Usama, kumpulkan semua di masjid Nabi. Semua sahabat kumpul di masjid. Setelah kumpul Nabi menyampaikan kepada sahabat. Kata Nabi ada 10 orang. Nabi tidak sebut nama, ini indahnya Nabi sudah. Kata Nabi apa? Ada sebagian dari kamu yang mencoba untuk mendekati saya, untuk memberi keringanan hukuman kepada perempuan Quraisy, perempuan Bani Makhzum yang mencuri tadi. Lalu apa Nabi katakan? Ini yang catat dalam sejarah, ini sumber keadilan yang luar biasa, saudara. Nabi mengatakan kepada seluruh sahabat yang hadir, Nabi sampaikan, innama halaka man kana qablakum. Sesungguhnya umat sebelum kamu dulu binasa, hancur, saudara, mendapat bencana, musibah, Allah hancurkan mereka. Karena apa? Idza sarqa fihim syarif tarkuh. Kalau ada orang yang terhormat di tengah-tengah mereka, mereka nggak hukum, mereka biarkan, mereka lepaskan, enggak ada hukum, saudara. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa idza sarqa fihim ad-dha'if yuqam 'alaihi had. Tapi kalau ada orang lemah, wong cilik, orang kecil yang nggak punya kedudukan, saudara, mereka bersalah, yuqam 'alaihi had, ditegakkan atas mereka ketetapan hukum, ditetapkan hukum yang benar atas mereka. Insya Allah, ini Nabi udah kasih kabar, hati-hati, hati-hati. Kalau di tengah-tengah kita sudah tidak adil seperti itu, saudara. Satu kelompok salah dibiarkan, bahkan dilindungi. Kelompok lain tidak disukai, saudara. Enggak salah lagi disalahkan. Apalagi kalau salah, ya. Kalau sudah begini yang terjadi, apa kata Nabi? Innama halaka man kana qablakum. Halak, kata Nabi, binasa, hancur itu bangsa. Nah, sekarang saya mau tanya, saudara, di Indonesia mulai terjadi tidak? Ada kelompok yang kalau saya salah dibiarkan? Ada kelompok yang kalau salah dibiarkan? Ada kelompok yang kalau salah dihukum? Ada kelompok yang nggak salah disalah-salahin? Ada tidak? Ada tidak? Kalau begitu saya tanya, itu adil tidak? Adil tidak? Jadi Nabi tadi mengatakan kalau tidak adil itu, saudara, apa yang akan terjadi? Hancur. Sekarang saya mau tanya semua, mau Indonesia hancur? Mau Indonesia binasa? Mau Indonesia mendapatkan aneka bencana dan musibah? Na'udzubillah min dzalik. Ini nggak boleh dibiarkan. Jadi dari hadis ini kita mendapatkan informasi nabawi, informasi yang bukan lagi asal nih, bukan lagi akurat, super hukum, saudara. Informasi dari Nabi yang nggak pernah meleset. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Ini informasi ilahi, informasi nabawi. Nabi menginformasikan kalau ketidakadilan sudah terjadi di tengah suatu masyarakat, suatu bangsa, maka mereka akan binasa. Nah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Nggak sampai di situ. Saking perhatian dan pedulinya Nabi dengan keadilan, Nabi bersumpah kepada sahabat. Nabi sampaikan kepada para sahabat, jangankan perempuan itu yang kalian bela, jangankan perempuan itu tuh yang tadi yang Bani Makhzum, yang mencuri, yang katanya terhormat dari suku Quraisy, yang ingin kalian selamatkan, jangankan itu. Lam anna Fatimah binta Muhammadin. Andai kata Fatimah putri Muhammad, Fatimah putri Nabi, jantung hati Nabi, kecintaan Nabi, Fatimah ummu Abiha. Julukan Fatimah Zahra itu ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Karena sepeninggal Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, Fatimah yang menjaga Nabi, Fatimah yang melayani Nabi, Fatimah yang mengurus semua urusan rumah tangga Nabi. Makanya Fatimah Zahra alaihissalam beliau dijuluki ummu Abiha, ibu untuk ayahnya. Subhanallah. Dan tidak sampai di situ, Fatimah Zahra bukan setara wanita, wanita yang paling mulia, wanita yang paling suci. Nabi katakan bahwa Fatimah adalah Sayyidah
Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin perempuan semesta alam sudah. Jadi kalau Nabi mengatakan "Lau anna Fatimah binta Muhammadin", ini menunjukkan tingginya kedudukan Sayyidatuna Fatimah. Jadi jangankan perempuan Makhzum tadi yang mencuri, yang ingin kau lindungi. Andai kata putriku Fatimah, jantung hatiku, kecintaan Nabi. Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat, andai kata Fatimah putriku tercinta yang mencuri, demi Allah, lakukan tu yadah, demi Allah pasti aku potong tangannya. Subhanallah. Jadi hadis ini jangan salah pahami. Hadis ini bukan merendahkan Sayyidatuna Fatimah Zahra, bukan. Hadis ini mengambil perumpamaan yang tinggi. Jangankan perempuan lain, Fatimah Zahra saja tidak kebal hukum, saudara. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah. Saya tanya kalau gitu Nabi adil tidak? Nabi adil tidak? Nabi adil tidak? Sallu ala Nabi. Saudara, ini keadilan yang luar biasa. Siapa yang salah, saudara muda? Walaupun putrinya mencuri, potong tangannya. Subhanallah. Keadilan semacam ini yang kita butuhkan. Keadilan semacam ini yang dibutuhkan oleh umat Islam Indonesia. Bagaimana para pejabatnya, para pemimpinnya berlaku adil, bersikap adil, meletakkan hukum dengan adil. Karena kalau kalian, para pejabat tidak adil, bukan hanya kalian yang binasa, tapi negara, bangsa, rakyat semua ikut binasa karena ketidakadilan kalian. Sekarang saya mau tanya, kalau para pejabat terus-menerus tidak adil, negara kita mau binasa. Saya mau tanya, apa Anda mau musnah dalam kebinasaan negara? Apa Anda mau binasa dalam bencana? Maka itu nggak boleh kita diam, saudara. Wah, yang jawab, apa kalau kita lawan, nanti kita dipenjara, nanti kita dibunuh. Wallahi, penjara bahkan dibunuh sekalipun jauh lebih baik daripada kita mati dalam bencana akibat murka Allah kepada bangsa ini. Ujungnya mati-mati juga, saudara. Cuma mati dibunuh syahid, mati dalam bencana, saudara. Ini menjadi konyol buat kita semua. Nah, begitu saya bertanya, Anda mau pilih mati syahid atau mati konyol? Siap mati syahid di jalan Allah. Takbir. Kalau begitu siap tegakkan keadilan. Siap lawan ketidakadilan. Takbir. Dan saya berjanji di sini, saudara, saya tidak akan tinggalkan umat, saya tidak akan tinggalkan Anda. Kita akan berjuang bersama untuk melawan semua ketidakadilan. Kita tidak mau negara ini dibinasakan kembali. Harus kita lawan ketidakadilan tersebut. Jadi di sini, saudara, saya ingin sampaikan betapa ada seorang santri di Jawa Timur, saudara, membuat satu meme yang dianggap menghina petinggi Polri, dianggap menghina presiden. Saudara, langsung ditangkap, dipakai baju tahanan, saudara, ditayangkan di televisi, kemudian dikatakan ini penghina presiden, tidak layak hidup di Indonesia, diadili dan divonis penjara 4 tahun. Ini santri masih belasan tahun, saudara. Tiba-tiba ada anak cukong Cina, saudara, dengan membawa foto presiden, dia caci maki, dia pukul-pukul, keluar sumpah serapah, kata yang tidak elok untuk kita contohkan, saudara. Bahkan dia ancam, saudara, presiden itu kagum dia membunuh, tidak disentuh oleh hukum sama sekali. Apa ini negeri? Tegakkan keadilan. Oh, menurut mereka, bahkan aparat keamanan di sini, saudara, menjadi juru bicaranya. Apa katanya? Oh, itu kan cuma lucu-lucuan, itu cuma bercanda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau anak cukong Cina boleh bercanda sedemikian rupa, kenapa yang anak santri nggak dibilang bercanda juga? Kenapa? Kalau anak cukong Cina dibebaskan, santri dibebaskan juga, saudara, betul? Yang santri dihukum karena dituduh menghina pemerintah, yang anak cukong Cina hukum juga dong. Itu namanya kita nggak diistimewakan. Enggak, umat Islam tidak minta diistimewakan, saudara. Umat Islam tidak minta diistimewakan dalam hukum. Tegakkan hukum yang adil, yang salah proses hukum sesuai dengan hukum yang setimpal, betul? Tapi kalau begini caranya, saudara, yang menjilat rezim, yang menyanjung rezim, yang membela-bela rezim, salah apapun dia sudah dilaporkan oleh masyarakat, dilaporkan oleh kiai, dilaporkan oleh santri, dilaporkan oleh masyarakat, enggak dari proses. Sampai kapan kita diam lihat begini? Sampai kapan? Ini kalau terus-menerus dibiarkan, hancur binasa kita punya negeri, saudara. Nah, inilah yang saya maksud, perlu kita melakukan revolusi yang kemarin tidak adil, besok wajib adil. Yang kemarin suka bohong, besok tidak boleh lagi bohong. Yang kemarin suka ingkar janji, besok tidak boleh ingkar janji. Yang kemarin terlanjur khianat, maka besok wajib jaga amanah. Setuju tidak?
Saya tanya, kira-kira kalau pemerintah melakukan revolusi akhlak, dukung tidak? Dukung tidak? Tetap ini sebarkan, biar pemerintah dengar. Kami siap mendukung Anda kalau Anda melakukan revolusi akhlak, kalau Anda besok berbuat adil, kalau Anda menegakkan keadilan, kalau Anda merubah segala kezaliman ini menjadi ketaatan kepada Allah. Kami hormati Anda, kami siap tunduk kepada aturan Anda. Betul? Kalau Anda tidak adil, gelombang manusia, gelombang rakyat dan Sabang sampai Merauke akan melawan segala ketidakadilan Anda. Takbir! Takbir! Sallallahu alaihi wasallam. Itu muncul suara kebenaran tidak bisa dibungkam. Enggak bisa dibungkam. Walaupun mereka berupaya untuk membungkam suara kebenaran tersebut akan masuk, saudara, ke celah-celah rumah umat, akan masuk ke telinga-telinga yang mendengar, saudara, akan masuk ke relung-relung hati umat, saudara. Dan suara kebenaran itu, saudara, akan menjadi modal umat untuk menggerakkan semangatnya berjuang untuk melawan segala ketidakadilan. Itu saya tanya sekali lagi, siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Siap melawan ketidakadilan? Begitu saya minta semua, dimanapun Anda berada, ini hadir dari berbagai daerah, jangan biarkan kedoliman terjadi di wilayah Anda. Jangan. Kalau ada masalah, siapa mau proses? Kalau santri diproses, kenapa anak Kong Cina nggak diproses? Proses sama-sama, sudah. Kita sama-sama warga negara Indonesia, sama-sama tidak kebal hukum. Baik. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik, sampai di sini ini yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, tidak adil itu berbahaya. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menganjurkan kepada khatib-khatib Jumat, kalau khutbah Jumat, penutup khutbah Jumat agar mengamanatkan umat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kita dengar setiap hari Jumat, saudara. Ini luar biasa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa itu dicantumkan, saudara? Walaupun itu bukan syarat Jumat, bukan rukun Jumat, tapi dicantumkan dan diamalkan, saudara, oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah di seluruh dunia. Kenapa? Untuk mengingatkan yaitu umara, untuk mengingatkan ulama, untuk mengingatkan rakyat bahwa keadilan adalah perintah Allah. Dan jangan lupa al-adlu lil jami', justice for all. Keadilan itu untuk semua, sudah. Tidak boleh ada satu manusia pun yang diperlakukan tidak adil. Apapun agamanya, apapun sukunya, keadilan bukan hanya untuk umat Islam, saudara. Keadilan untuk semua manusia, bahkan untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti adil terhadap binatang sekalipun, kita mesti adil terhadap pohon, kita mesti adil terhadap lingkungan, apalagi terhadap umat manusia. Wajib untuk kita bersikap adil. Siap bersikap adil? Siap tegakkan keadilan? Takbir! Takbir! Sallallahu alaihi wasallam. Inilah kita maksud dengan revolusi akhlak yang ada. Enggak, kita nggak perlu dia. Apapun resikonya. Resikonya paling tinggi, mati. Paling tinggi apa? Orang berjuang mati, yang nggak berjuang. Orang sakit mati, yang nggak sakit. Orang kena corona mati, nggak kena corona. Mati, yang ditembak mati, yang nggak ditembak. Yang dimusuhi rezim mati, yang nggak dimusuhi. Yang miskin mati, yang kaya. Ini nggak usah takut ya, mati itu. Dan mati itu bukan akhir segalanya, bukan. Mati itu awal kehidupan kita di alam akhirat, saudara. Untuk mempertanggungjawabkan segala amal kita di dunia ini. Maka itu kepada para pejabat Indonesia, ingat, besok Anda juga akan mati, bukan kami aja yang mati. Anda akan ditanya kenapa bohong, kenapa ingkar janji, akan ditanya kenapa khianat, kenapa tidak amanat. Nah, mumpung hayat masih dikandung badan, kami aja. Ayo kita ajak revolusi akhlak. Tubu ilallahi taubatan. Alhamdulillah. Kira-kira saya sampaikan di sini jelas tidak? Jelas tidak? Takbir! Dan betul yang disampaikan Kiai Haji Syukur Makmur tadi, saudara, posisi ulama itu bukan oposisi. Posisi ulama bukan oposisi, tapi posisi ulama melakukan amar ma'ruf nahi. Lo apa bedanya Habib antara oposisi dan ulama? Ada beda. Oposisi, saudara, seringkali, walaupun tidak semua, tapi seringkali memposisikan diri segala keputusan pemerintah baik atau tidak baik, saudara, dia protes, dia salah. Jadi putusan pemerintah yang sudah baik pun kadang-kadang diprotes juga. Itu oposisi, saudara. Tapi kalau ulama enggak, putusan pemerintah bagus, ya kita apresiasi, kita hargai, kita terima kasih, kita doakan, betul. Tapi keputusan yang tidak baik, yang merugikan rakyat, yang merusak agama, yang bisa menghancurkan negara, wajib untuk kita kritisi. Takbir! Itu saja. Kalau itu posisi ulama, mulia tidak? Mulia tidak? Mulia tidak?
politisi sudah. Lebih tinggi dari oposisi. Kenapa? Karena mata ulama jeli. Dengan ilmunya aja jeli. Oh, ini keputusan bagus, apresiasi. Oh, ini keputusan jelek, kritisi. Dan ulama tidak akan pernah mundur dari itu, enggak, saudara. Jadi ulama yang asli, wah ini kok ada Kiai Sukron, mengingat nama Kiai Haji Munawir asli. Ulama yang asli. Nah, ulama ada dua, ada asli, ada ulama-ulamaan. Ada ulama-ulamaan. Lu maksudnya apa? Ulama-ulamaan yang ngajak umat ke surga-surgaan. Karena kalau ulama asli ngajak umat ke surga siapa yang ulama asli? Takbir. Nah, jadi sekali lagi ulama asli berada di atas semua pihak, saudara. Di atas pemerintah, di atas oposisi, di atas partai, di atas seluruh komponen bangsa. Ulama itu harus jadi guru bangsa. Ulama itu harus jadi penasehat utama. Ulama itu, saudara, harus selalu menjadi pengontrol segala kebijakan pemerintah untuk melindungi seluruh rakyat apapun agama, budaya, dan bahasanya. Sekali lagi saya tanya, kalau itu kedudukan ulama mulia tidak? Mulia tidak? Tapi maka itu jangan suka merendahkan ulama. Allah yang katakan dalam Al-Quran, ya fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Nah, baiklah ya kuat. Kita sebagai penutup, saya ingatkan sebelum NKRI lahir, sebelum nama Indonesia ada, sebelum Indonesia merdeka, sebelum jauh, sebelum ada pantai-pantai, sebelum ada tentara, sebelum ada polisi, bukan siapa. Siapa yang lawan penjajah? Yang lawan penjajah adalah ulama dan santri. Saudara, saya kasih contoh beberapa pondok pesantren. Di Sumatera itu ada pondok pesantren Mustofawiyah. Itu umurnya sudah ratusan tahun, saudara. Sebelum Indonesia lahir. Di Jawa Timur ada pondok pesantren Sidogiri, saudara. Itu umurnya kalau tidak salah sudah hampir 300 tahun, saudara. Sebelum ada Indonesia. Pondok pesantren Tambak Beras 200 tahun, pimpinan Pusara, salah satu pendiri NU yang mendirikan pondok pesantren Tambak Beras. Ya. Artinya kalau 200 tahun, duluan mana? Pesantren apa Indonesia? NKRI apa Indonesia? NKRI atau pesantren? Pejabat yang sekarang atau kiai? Jadi jangan begitu udah merdeka, dapat jabatan, gaji gede, enak-enakan, ulama dikriminalisasi. Jadi keluar lagi dah tuh ya. Agak 3 tahun setengah nggak keluar. Mestinya betul yang dikatakan oleh Kiai Sukron tadi. Kalau ada ulama-ulama yang kritis, ajak bicara ya ikhwan. Bukan ulama dikriminalisasi, ulama dikriminalisasi, santri ditangkapin apa? Ente belum lahir, ulama udah berjuang. Ente belum lahir, santri udah berjuang. Justru akhirnya NKRI, merdekanya Indonesia, dengan izin Allah berkat perjuangan para ulama dan santri. Sekarang saya tanya, ulama dan santri yang berebut kemerdekaan. Sekarang kemerdekaan ini mau direbut oleh kaum oligarki, oleh para koruptor, oleh para bangsa, oleh para bajingan yang ingin menghancurkan negeri. Anda ridho tidak? Ridho tidak? Siap jaga kemerdekaan? Siap jaga warisan ulama? Siap jaga NKRI? Siap jaga Pancasila? Siap jaga Undang-Undang Dasar 1945? Siap jaga Bhinneka Tunggal Ika? Siap sikap para pengkhianat? Siap sikap para bajingan? Ini yang saya mau sampaikan. Jadi sekali lagi, Indonesia adalah warisan ulama dan santri yang memperjuangkan kemerdekaan republik ini. Lihat pameran di Pulau sudah. Bagaimana pakaiannya? Pakai baju tentara, polisi, apa ulama? Imam Bonjol. Bagaimana pakaiannya? Pakai sorban? Pakai jubah? Pakai imamah? Nggak pakai piki polisi? Nggak pakai baju tentara? Loh kenapa? Karena belum ada. Tentara, polisi lahir belakang. Bahkan yang mendirikan tentara, saudara, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Siapa dia? Ustadz Madrasah Ibtidaiyah. Subhanallah. Sallallahu alaihi Nabi. Jadi yang dari TNI siapa? Ustadz Madrasah Ibtidaiyah. Saudara, coba lihat. Jadi jangan meremehkan, jangan sekali-kali meremehkan daripada jasa para ulama. Betul? Tapi kalau saya sampaikan sekali lagi kepada pemerintah, kita aja. Ayo pemerintahan Jokowi saat ini, kami para habaib para ulama mengajak Anda dan menjaga Anda, menteri-menteri Anda, semua pejabat negara ini, ayo kita revolusi. Nah, kita perbaiki. Kafal, apa yang sudah berlalu baik kita anggap sudah berlalu, tapi ke depan ini harus semua berubah. Yang kemarin bohong, besok nggak boleh bohong lagi. Yang kemarin khianat, besok nggak boleh khianat lagi. Yang kemarin ingkar janji,
besok nggak boleh ingkar janji lagi. Yang kemarin ulama dikriminalisasi, besok tidak boleh lagi mengkriminalisasi ulama. Yang kemarin pembiaran terhadap penodaan agama, penghina agama dibiarkan dilindungi, besok nggak boleh ada penodaan agama yang dibiarkan. Betul? Setuju? Saya mau tanya, kalau pemerintah Jokowi melakukan itu, saudara, kita senang tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir! Ada benar yang tadi katakan Yusuf, kita bukan musuh negara, bukan. Kita bukan musuh Jokowi, bukan musuh tentara, bukan musuh polisi. Kita musuh ketidakadilan sudah. Siap dari musuh ketidakadilan. Siap jadikan ketidakadilan sebagai musuh bersama. Takbir! Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli munahidin lillah bi ahlil bahri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salim al-umma min al-afati wan nikmah. Ilahi salim al-umma min al-afati wan nikmah. Wa min hammin wa min ummah ahlil bahri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma shalli alaihi. Itu saja saya sampaikan ya kawan, terima kasih. Saya tidak berpanjang datang lagi karena memang hari-hari ini sangat melelahkan, tapi nikmat. Lelah tapi bukan hanya nikmat juga baru. Dan alhamdulillah semalam Saudara Gubernur Jakarta DKI Anies Baswedan datang dengan rombongannya, kita berbincang bersilaturahmi, dan sore ini malam ini juga masih banyak tamu mau datang. Bahkan malam nanti ada dari Dewan Pimpinan PKS ya Pak, Dr. Salim Al-Jufri dengan jajarannya Dr. Habib Salim Al-Jufri juga akan datang kembali malam nanti. Jadi memang kamu bergantian bergiliran. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada kamu semua, dan saya mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam penerimaan kamu, pelayanan kamu, atau ada yang datang dari daerah belum sempat salaman, belum sempat lebih dekat lagi, tolong dimaklumi. Jadi setelah acara ini tutup, kami minta yang Yusuf Makmur, Gus Aam, begitu juga di sini ada Gus Koyum. Sudah, Gus Koyum ini juga orang tuanya kayaknya juga salah satu pendiri NU, sudah. Jadi Gus Koyum, Gus Aam ini keluarga besar pendiri NU. Dan Kiai Syukron Makmur nggak ada yang nggak kenal, saudara. Ini satunya NU, sudah. Diakui atau tidak diakui secara struktural, beliau orang tuanya NU, saudara. Jadi kalau mengatakan FPI anti NU, saudara, itu fitnah, bohong. Sekali lagi kita bukan musuh pemerintah, kita bukan musuh NU, kita musuh kezaliman. Nah, kita bukan musuh NU. Kalau aliran Nusantara, iya, itu musuh kita, saudara. Aliran Nusantara tahu? Disingkat? Disingkat? Kau tahu dong? Kirain udah lupa. Ternyata pelajarannya melekat juga. Nah, kalau bicara aliran Nusantara yang liberal, dari Syukron nggak usah cerita, saudara. Sudah puluhan tahun di atas mimbar selalu berbicara tentang bahaya liberalisme, saudara. Nah, jadi kami bukan musuh NU, bukan. Kami musuh kesesatan, kami musuh kezaliman, kami musuh kemunduran. Itu usaha lanjutkan perjuangan Anda dan kawan-kawan yang ingin menyelamatkan Nahdlatul Ulama dari pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan, yang ingin menyelamatkan Nahdlatul Ulama untuk menjadi Jamiatul Mubarakah. Saya dan seluruh keluarga besar Front Pembela Islam, bahkan seluruh umat Islam yang ada di Indonesia mendukung upaya kiai-kiai NU untuk menyelamatkan Nahdlatul Ulama. Takbir! 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 Itu saja bisa saya sampaikan. Kalau habis ini saya minta maaf. Sekali lagi minta maaf. Tidak ada selaman-selaman, saudara. Jadi masing-masing nanti bisa kembali ke rumahnya dengan tenang dan tertib dan akhlakul karimah. Dan kalau ada yang mau kumpul lagi besok pagi ada maulid di Habib Hamid Alka
jam 9 pagi. Insya Allah saya akan hadir, yaitu di Pondok Rangon, Jakarta Timur. Saudara, dekat markas TNI di Cilangkap. Daerah sana. Insya Allah besok jam 9 pagi. Jadi kalau ada tamu-tamu yang mau datang besok pagi, saya tidak ada di rumah. Saya tidak ada di rumah. Jadi kita akan mulai besok untuk dakwah maulidnya. Insya Allah. Nah, ini yang saya sampaikan hari Jumat pagi. Insya Allah di tempat Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sakaf. Orang tua kami, guru kami, sesepuh kami, kecintaan kami, saudara.